Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sayang. Semoga kita semua beserta keluarga selalu diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita sudah menginjak tahun pelajaran 2021-2022. Namun kondisi di wilayah kita masih pandemi COVID-19 sehingga pemerintah memutuskan diadakan PKKM sehingga pembelajaran harus dilaksanakan secara daring sampai tanggal 20. Semoga nantinya pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa pembelajaran tatap muka terbatas walaupun bergantian. Masuk, besok libur lagi masuk. Dulu cita-cita kami di SMA Antartika Sidoarjo tahun pelajaran ini kalau bisa itu masuk seminggu 2 kali. Misalkan Senin kelas 10, Selasa kelas 11, Rabu kelas 12, kembali lagi Kamis kelas 10, Jumat kelas 11, Sabtu kelas 12, nanti minggu depannya di rolling lagi, dirubah lagi. Supaya semua mata pelajaran dan semua hari pernah kalian ikuti. Pada hari ini, tanggal 12 Juli 2021, seluruh wali kelas di SMA Antartika Sidoarjo menyapa anak didiknya, memberikan pengarahan dan pengumuman tentang kegiatan pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini nanti hanya pengarahan seperti ini. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan nantinya. Sedangkan besok tanggal 13 sampai 14 Juli itu kalian sosialisasi dengan pihak Kuiper Indonesia. Nantinya kalian dapat akun, diingat-ingat lagi email yang selalu kalian pakai dan juga passwordnya, jangan sampai lupa. Kalau perlu ditulis di HP. Untuk kode itu nanti diberikan oleh pihak Kuiper dan juga pihak guru. Nantinya seperti Google Classroom, kalian akan diberikan kode kelas. Jadi ini kami tahun ini SMA Antartika Sidoarjo bekerja sama dengan pihak Kuiper. Selain kami pembelajaran secara daring seperti ini, karena kan dibatasi hanya kalau yang versi gratisan kan 40 menit. Itu nanti bisa kalian lihat video-video pembelajaran yang ada di Kuiper. Di situ ada beberapa penyampaian materi oleh guru dari pihak Kuiper yang bekerja sama. Jadi alokasi dana-dana yang telah masuk ke kami itu kami gunakan untuk bekerja sama dengan pihak Kuiper. Bocoran dari Bu Manis bahwa untuk kelas 12 tahun ajaran kalian ini nanti tidak pakai AKM. Yang AKM nanti yang kelas 11. Kalian hanya ujian satuan pendidikan USP atau dulu namanya ujian sekolah. Nanti bimbingan belajar juga disampaikan secara online kalau memang masih kondisinya pandemi. Tapi kalau boleh tatap muka berarti di sekolahan. Tapi juga masih bisa dibantu dengan di Kuiper. Untuk tutorial siswa di Kuiper sudah saya kirimkan di grup anak-anakku sayang beberapa hari yang lalu. Sebaiknya jangan dicoba dulu. Silakan dibaca aja, oh alurnya seperti ini. Yang perlu disiapkan email sama password. Ditulis dulu, dicatat dulu gitu ya. Nantinya kalian dibimbing seperti ini juga live langsung. Kalau kalian punya laptop juga, mungkin daringnya dengan pihak Kuiper nanti pakai
handphone saja, prakteknya kalian bisa pakai laptop. Ya. Seingat saya hari Jumat dan Sabtu kemarin, guru-guru itu kami pelatihan dengan pihak Kuiper itu menggunakan Google Meet. Jadi kemungkinan nantinya kalian mulai besok tanggal 13 dan 14 Juli, Selasa dan Rabu besok dan besok lusa, itu kemungkinan kalian juga menggunakan Google Meet. Sehingga di handphone kalian sebaiknya juga ada Google Meet. Kalau misalkan penuh Pak memorinya, game atau foto-foto lama, itu disimpan dulu di laptop atau dihapus kalau memang tidak memungkinkan. Kemudian tanggal 15 dan tanggal 16, Kamis dan Jumat, kalian akan pengajian dan doa bersama, seperti ini juga, daring, dari rumah, nanti dipandu oleh guru-guru agama. Baru pembelajaran nanti minggu depannya. Kami, Bapak Ibu Guru, rapat tanggal 19, Senin minggu depan, itu baru kami tahu saya misalkan mengajar di kelas berapa saja. Sehingga di grup yang 12 MIPA 7 saya tidak mengeluarkan guru-guru yang masih ada di situ. Saya biarkan dulu gitu ya. Kalau beliau ngajar berarti tetap, kalau nanti beliau tidak mengajar lagi baru mungkin gurunya sendiri yang akan keluar dari grup itu. Kalau saya mengeluarkan dari grup tidak enak gitu kan ya. Baik, saya akan share screen dulu. Oke. Apakah di layar sudah terlihat? Apakah di layar sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. SMA Antartika Sidoarjo, lengkapnya alamatnya adalah Jalan Siulan Panji, RT 8 RW 2. Biasanya kan hanya tertulis Jalan Siulan Panji nomor 6, tapi ada yang juga menulis Jalan Raya Siulan Panji nomor 6. Desa Siulan Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Jadi nanti kalau bersama Kuiper, itu kalian milihnya tulisannya gini. Pilih sekolahnya itu tulisannya SMA Antartika Buduran Sidoarjo. Ulangi, kalian kalau bersama Kuiper nanti memilihnya itu SMA Antartika Buduran Sidoarjo. Jangan ada yang belakangnya basic atau premium. Hanya SMA Antartika Buduran Sidoarjo. Sukses bersama SMA Antartika Sidoarjo. The most enjoyable place to study, jaya, prestasi luar biasa. Semoga kami semua bisa mengantarkan kalian masuk perguruan tinggi negeri sesuai cita-cita kalian. Kalau misalkan ingin ke sekolah kedinasan juga kami persiapkan kalian. Kalau ingin ke keperawatan, Poltekkes, Politeknik, TNI, Polri, dan lain sebagainya ataupun bekerja, kami nanti akan mencoba memfasilitasi belajar kalian, baik soal-soal yang kami bahas sudah kami miripkan dengan soal-soal yang pernah dimunculkan, baik tes CPNS, tes TNI Polri, tes SBMPTN dan lain sebagainya kita bahas nantinya. Amin ya robbal alamin, diterima semua, amin. Amin. Ingat, masuk normal, kalau masuk normal jam 6.40, pulangnya jam 4 gitu ya. Tempat parkir ditutup itu jam 6.55 WIB. Ingat, di depan sekolah kita itu sekarang ada yang dulu parkiran milik Badan SAR, itu sekarang dipakai oleh warkop gitu ya. Nanti saya tunjukkan denanya. Tapi kami minta mereka tidak buka mulai pagi, mulai sore,
sehingga kemungkinan parkir di situ tidak diizinkan, tapi nanti nunggu keputusan lagi. Sedangkan parkiran dari pihak sekolah, karena di belakang itu papan panjat tebing itu yang dari gedung A dipindahkan ke gedung B, jadi tempat parkiran agak berkurang sedikit. Jadi kalau pulang, izin pulang atau ada kegiatan penting, harus minta surat izin dari BK dulu, baru menunjukkan surat itu ke parkiran. Helm dibawa, ulangi lagi, helm dibawa dan ditempatkan di rak helm di dalam kelas, takutnya hilang, harganya mahal gitu ya. Istirahat tetap 3 kali, 9.40, 9.55, kemudian sebelum zuhur 11.25 sampai jam 12. Istirahat yang ketiga jam 14.15 sampai 14.30. Pintu-pintu kelas yang di gedung A itu hampir semuanya sudah kami rubah, ada kacanya. Jadi lebih enak, lebih bagus. Saya usul dulu ya. Kalau dulu kan kayak pintunya jelek gitu ya. Dari triplek terus gembokan lagi kayak kos-kosan. Jadi saya usul untuk diperbaiki, akhirnya dituruti gitu ya. Sistem absensi kalau tidak pandemi fingerprint ya. Kemudian ada absensi oleh guru tiap jam pelajaran, kemudian dicek manual dari guru BK ke guru pengajar jam kelima, kemudian jam agak akhir-akhir juga. Kehadiran itu atau ketidakhadiran bisa dilihat di aplikasi Android, yaitu Mobile SMA Antartika seperti yang lalu-lalu. Kami akan merekap tiap bulan. Kami rapat siapa yang sering tidak masuk, siapa yang buat ada masalah dan lain sebagainya. Kemudian ini sesuai peraturan kementerian bahwa maksimal kalian tidak hadir dalam satu semester adalah 13 atau 14 hari. Jadi kalau lebih dari itu tidak ada alasan, berarti kalian tidak berhak naik kelas atau lulus. Sistem pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran daring, online menggunakan Zoom, Google Meet, Kuiper, dan lain sebagainya kalau masih pandemi. Tapi kalau sudah boleh tatap muka terbatas, pembelajaran tatap muka di sekolah, menunggu aturan pemerintah nantinya. Kok saya dengar-dengar tadi di internet ada hal seperti ini. Jika siswa sudah 70% itu divaksinasi, maka boleh pembelajaran tatap muka. Ada beberapa daerah yang saya lihat sudah ada vaksinasi umur 12 sampai 18. Kalian umur 17 dan 18-an kan ya? Halo? Ya, Pak. Ya, kalian kan umur antara 16, 17, 18 gitu ya. Jadi kalau ada vaksinasi gratis di wilayah kalian, silakan ikuti. Ya. Panas Pak nanti? Enggak. Yang penting kalian sehat. Kalau sakit jangan vaksin ya. Gitu. Yakinlah kuat kayak gitu. Kemudian ada penugasan terstruktur, tugas mandiri tidak terstruktur. Itu mungkin nanti dikirim menggunakan Kuiper atau via WA atau Google Classroom dan lain sebagainya. Ada diskusi, kemudian kalau kemah itu kelas 10 yang lalu kita nggak jadi. Studi tour kelas 11 juga tidak jadi karena pandemi. Kemudian studi kunjungan ke perguruan tinggi negeri kelas 12 ini nanti melihat kondisi dulu apa dilaksanakan atau tidak. Tolong tetap proaktif dengan guru mata pelajaran, wali kelas dan guru BK kalau misalkan kesulitan belajar. Kalau nilainya merasa kurang, kalau merasa butuh pembinaan lebih mendalam, terutama bagi yang misalkan saya ini pengen nantinya kuliahnya ke manajemen gitu ya. Jadi matematikanya, akuntansinya, tapi sayangnya anak MIPA gitu ya kan, kalian tidak ada ekonomi. Kalau misalkan nantinya juga terpaksa milih manajemen atau akuntansi, biasanya masih bisa sih. Kalau anak MIPA bisa milih jurusan-jurusan yang di IPS. Tapi anak IPS tidak bisa memilih jurusan yang MIPA. Ini Bapak Kepala Sekolah kalian, Bapak Dr. Andes Muhammad Aksan Isna ini MPD. Biasanya beliau mengajar
matematika peminatan kelas 12. Semua matematika peminatan kelas 12 MIPA biasanya beliau, kecuali efektif saya, efektif 1 dan efektif 2. Tapi biasanya Bapak Kepala Sekolah itu tidak mengajar lagi. Sampai sekarang jadwal belum dipublikasikan, semoga nanti, yang jelas saya masih ngajar, entah saya matematika wajib, entah matematika peminatan. Beliau alamatnya di Kebon Agung, RT 20 RW 6 Sukodono. Berikutnya, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Mujaini Ahmad SPD MPD. Beliau biasanya mengajar biologi kelas 12 MIPA, bahkan kadang-kadang ditambah mengajar PJOK, mengajar olahraga. Ya. Beliau Wakasek Kurikulum, biasanya mengajar kelas 12 MIPA, biologi, dan juga PJOK. Alamat Wadungasih RT 2 RW 1 Buduran Sidoarjo. Beliau Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Dr. Andes Haji Edi Priyono, biasanya mengajar kimia, ada yang di kelas 11 maupun kelas 12 MIPA. Alamat Perumahan Pesona Sekar Gading T30 Sekar Dangan. Beliau adalah Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Haji Juwadi SPD MPD, biasanya mengajar geografi, lebih banyak di kelas 12. Alamat Wadungasih RT 1 RW 1 Buduran Sidoarjo. Kalau saya di stafnya beliau, saya di bawahnya Pak Juwadi sebagai staf sarana dan prasarana, sehingga kalau ada kerusakan beberapa sarana, boleh nantinya beritahu ke saya, sehingga saya tindak lanjuti. Berikutnya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat, biasanya disingkat Humas, Ibu Dr. Anda Zahratun. Beliau mengajar bahasa Indonesia, lebih banyak di IPS. Biasanya kalian tidak ketemu dengan beliau. Beliau sudah pensiun dari PNS, sekarang statusnya jadi guru tetap di sekolah, sudah pensiun dari PNS. Itu kalau tentang yang sekolah. Saya buka yang berikutnya tentang kurikulum kelas 12. Kurikulum 2013 revisi 2018 SMA Antartika Sidoarjo tahun pelajaran 2021-2022. Penyelenggaraan kurikulum 2013 revisi 2018 di SMA Antartika Sidoarjo, kami menggunakan sistem paket, bukan SKS. Ya. Oh ini mohon maaf, kelas 12. Ya, kami bukan paket karena kalau paket itu kalian bisa menambah SKS. Seperti kuliah kayak gitu. Ikut adik kelas, bisa mengulang nilainya kalau nilainya jelek, ikut adik kelas dan lain sebagainya. Tapi di SMA Antartika tidak, karena kalau menggunakan sistem paket, takutnya kalau nilainya banyak yang jelek, mengikuti adik kelas, satu kelas jadi 50 siswa nanti kayak gitu. Struktur beban belajar kelas 12 nanti di slide berikutnya. Penugasan terdiri dari tatap muka, kegiatan mandiri terstruktur KMT, kegiatan mandiri tidak terstruktur KMTT. Nilai puluhan skala 0 sampai 100. Kriteria ketuntasan minimal setiap mata pelajaran untuk kelas 10 yang lalu 76, kelas 11 78, kelas 12 KKM kalian nantinya 80 gitu ya. KKM kalian nantinya 80. Jadi tolong diperhatikan belajarnya, KKM kalian 80. Kriteria kenaikan kelas maupun kelulusan nantinya, kehadiran 90% maksimal gitu ya, 12 atau masih dipertimbangkan 13 ataupun 14 seperti yang saya tunjukkan yang tadi. Nilai tidak tuntas tidak lebih dari 2 mata pelajaran wajib. Tapi kalau yang pelajaran peminatan harus tuntas semua. Anak MIPA
Berarti matematika peminatan, fisika, kimia, biologi harus tuntas semuanya. Tidak boleh ada nilai yang di bawah KKM. Karena nanti berpengaruh ketika misalkan kalian daftar TNI, Polri, wah wis. Secara administrasi rapot aja kurang, nggak bisa kayak gitu. Tidak terlibat tindakan kriminal dan narkoba. Yang ketujuh, program menuju perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Ini ya, saya jelaskan yang jalur SNMPTN. Yang jalur SNMPTN nantinya kalian akan di-ranking berdasarkan nilai rapot kalian semester 1 sampai semester 5. Artinya sampai semester ganjil kelas 12 nanti. Yang dihitung apakah semua mata pelajaran? Tidak. Saya sudah tanyakan Bu Manis, yang untuk perankingan tingkat sekolah satu angkatan mulai dari MIPA efektif 1 sampai MIPA 8 olahraga, yang di-ranking hanya nilai yang berdasarkan ujian nasional. Kalau yang selama ini, entah nanti tahunmu apakah ada kebijakan baru, kami anggap seperti yang lalu saja dulu. Jadi matematika peminatan, matematika wajib, fisika, kimia, biologi. Ya. Yang peminatan bahasa Indonesia terus sama bahasa Inggris. Ada 7 pelajaran itu yang akan di-ranking jumlahnya setiap siswa mulai dari efektif 1 sampai MIPA 8. Kalau nantinya kalian masuk ranking besar, nanti tidak tahu apakah ada perubahan di jatah, misalkan ada berapa jumlahnya kayak gitu. Apakah nantinya kalian masuk? Kalau masuk, ya ingat hanya berdasarkan 7 pelajaran tadi ya, hanya berdasarkan 7 pelajaran tadi, matematika peminatan, matematika wajib, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu di ranking. Misalkan dari 200 anak, misalkan dari 200 anak MIPA akan dipilih misalkan 50% misalkan gitu ya. Terakhir kalau nggak salah hanya 30%. 30%. Ya, hanya 30%. 30% dari anak MIPA. Kalau kalian katut 30% dari anak MIPA, baru nanti nilai semua mata pelajaran digabung untuk bisa memilih jurusan. 2 jurusan. Jurusan pertama, jurusan kedua. Nanti akan kami bimbing, kami akan dampingi wali kelas dan juga guru BK sama tim IT untuk memilihnya. Semoga nanti banyak yang katut di situ. Ingat, tidak harus anak efektif katut semuanya. Kalau anak efektif nilainya kalah dengan anak reguler, ya anak reguler yang masuk. Jadi tidak ada prioritas. Ya, jadi tidak ada diskriminasi. Program menuju PTN ini dilaksanakan dengan cara peningkatan kualitas belajar peserta didik, nilai stabil, nilai selalu naik, ya, kecuali anak yang memang nilainya parah kayak gitu, terpaksa turun. Lanjut. Ini saya screen dulu. Jadi tetap PAB 3 jam, PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika wajib 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Ini tetap. Kemudian kelompok B yang wajib, seni budaya 2 jam, PJOK 3 jam, PKU 2 jam, bahasa Jawa 2 jam. Kemungkinan tidak ada informatika, karena kita tidak ditunjuk oleh pemerintah untuk ada mata pelajaran informatika. Matematika peminatan MIPA 4 jam, biologi 4 jam, fisika 4 jam, kimia juga 4 jam. Terus ada tambahan lintas minat untuk anak MIPA biasanya adalah bahasa dan sastra Mandarin. Belajar bahasa Mandarin 4 jam. Bimbingan konseling 1 jam, lab komputer 1 jam, lab Inggris 1 jam. Di lab komputer tolong diikuti dengan baik karena nanti kalian akan ada ujian praktek komputer sehingga dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa dipakai misalkan nunggu masa kuliah, ada waktu senggang 1 atau 2 bulan, bisa dipakai kerja, melampirkan sertifikat komputer itu tadi ya. Jadi di sini dipersiapkan kelas 12 ada
mata pelajaran tambahan atau lintas minat bahasa dan sastra Mandarin. Beberapa minggu yang lalu kami sudah mengundang narasumber dari lembaga, saya lupa namanya, itu apa ya, yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Tiongkok atau Cina. Di sana nanti dapat beasiswa, terutama kalau yang sudah ikut, kalau di Inggris, bahasa Inggris istilahnya tes TOEFL, kalau di bahasa Mandarin istilahnya tes HSK. Kalau sudah level 3 atau level 4 malah nantinya dapat beasiswa potongan-potongan yang lumayan kayak gitu. Kalau di sana, kalau dikurskan terhadap rupiah, beliau bilang lebih murah kuliah di Cina daripada di Indonesia. Tapi di sana lebih banyak yang kejuruan ya, lebih banyak yang kejuruan, maksudnya teknik kayak gitu, bahasa kayak gitu, tidak yang tentang pendidikan. Di sana bisa D3 dulu, diploma dulu, baru nanti transfer ke S1. Itu. Kemudian saya tampilkan yang ketiga adalah Dena. Ini, bentar. Ini denah ruang SMA Antartika Sidoarjo. Kalau kalian sepertinya lebih sudah familiar kan ya, kelas 12, saya akan ngezoom ke tempat yang kalian saja. Letak kelas kalian kalau normal nantinya adalah di sini. Ini kan pintu masuk gedung A, kemudian ini lobi, depannya ruang guru kan ada tangga, naik tangga itu lantai 2, belok kanan sedikit itulah kelas kalian. Inilah kelas kalian. Ya. Keluar Pak. Ini kelas kalian. Kalau kelas ini normal nantinya. Kalau denah ini adalah normal, pembelajaran tatap muka sudah normal. Kalau masih pembelajaran tatap muka terbatas, artinya satu kelas jadi 2 ruang. Nanti kami buat denah lagi. Kemungkinan seperti yang lalu. Kalian yang lalu kan di sekitar sini kan ya? Di sekitar sini-sini kan ya? Sini. Ada beberapa perubahan. Area panjat tebing kami taruh di belakang area parkir motor. Jadi di belakang sini. Itu area panjat tebing. Tolong yang sering ikut panjat tebing nantinya nggak boleh sampai malam-malam gitu ya. Kalian kelas 12 harus jaga diri, maksimal kalau bisa maghrib pulang sudah. Karena di gedung B ini biasanya jam 5 gitu sudah dikunci, digembok gitu ya. Jadi tidak bisa sampai malam. Di depan sekolah kita ada lahan yang dulunya dipakai parkiran yang membayar itu, yang berbayar, bukan lahan sekolah, miliknya Badan SAR. Sekarang ditempati oleh tidak parkiran lagi, disewa oleh Coffee House Mojopahit. Jadi hati-hati warkop di situ. Efektif di lantai 1 gedung B, bahasa MISOSBAS, MIPA bahasa maupun IPS bahasa berada di lantai 2. Kalau lantai 3 gedung B, ini kelas 10 acak. IPA, IPS, IPA, IPS kayak gitu. Kelas 12 kami taruh seluruhnya di lantai 2 gedung A yang reguler. Kalau yang lantai 1 ada yang kelas 10, ada yang kelas 11. Kemudian itu coba kameranya diaktifkan lagi. Coba kameranya diaktifkan lagi. Jadi ulangi, besok Selasa dan Rabu kalian pakai seragam sekolah seperti ini. Sosialisasi dengan pihak Kuiper. Siapkan email dan password kalau diminta. Nanti kode sekolah nanti diberikan oleh pihak Kuiper.
Kalau memilih nama sekolah berarti pilihlah yang SMA Antartika Buduran Sidoarjo. Jangan yang ada basic belakangnya ataupun juga jangan yang ada premium belakangnya. Nanti pasti akan dipandu oleh tim dari Kuiper. Jadi ulangi besok ya, Selasa dan Rabu sosialisasi dengan pihak Kuiper pakai seragam putih abu-abu seperti ini. Kemudian tanggal 15 dan 16 nanti tunggu informasi dari pihak sekolah. Yang jelas kalau hasil rapat yang lalu kalian adakan pengajian dan juga doa bersama dipandu oleh guru agama. Kalian menggunakan busana muslim muslimah. Sabtu sepertinya libur. Senin Bapak Ibu guru rapat tentang pembagian mengajar. Misalkan saya ngajar kelas berapa saja, guru yang lain ngajar kelas berapa saja, seperti itu. Tanggal 20 itu tanggal merah, Idul Adha. Di sekolah penyembelian hewan kurban tanggal 21. Tanggal 22 Juli pembelajaran daring lagi jika memang diperpanjang PPKM oleh pemerintah. Tapi kalau diizinkan untuk pembelajaran tatap muka terbatas, maka kami buatkan jadwal PTM terbatas sehingga satu kelas dibagi menjadi 2 ruang seperti yang lalu. Tapi nanti nunggu arahan lagi dari kami. Kalau misalkan Senin tanggal 19 ada guru yang rapat, itu pun juga kami rapat itu shift-shiftan. Ada yang gelombang pertama, ada yang gelombang kedua, ada yang gelombang ketiga. Barangkali kalau yang rapat shift kedua atau ketiga tetap mengajar di pagi harinya, nanti kami informasikan. Kalau semoga saja tidak gitu ya. Untuk proses pengambilan buku nanti kami atur setelah itu. Mohon kelas 12 ini belajarnya ditingkatkan, main-mainnya dikurangi, apalagi musim pandemi ini jangan terlalu sering-sering keluar. Kalau ada vaksinasi gratis di sekitar kalian umur 12 sampai 18 silakan ikut, karena kalau yang berbayar saya tadi pagi lihat di internet 2 kali dosis vaksin yang berbayar itu sekitar 800 sekian ribu. Jadi kalau ada yang gratis manfaatkan gitu ya. Kalau perlu, kalau takut sebelum vaksin boleh minum paracetamol gitu ya, obat sakit panas gitu ya. Tapi waktu kami dulu di Puskesmas Buduran, vaksin yang pertama tidak dapat obat, vaksin kedua itu dapat obat setelahnya, diminta meminum paracetamol gitu. Ya. Jadi kita berdoa pandemi cepat berakhir, kita bisa sekolah dengan leluasa, dengan enak. Kemudian semuanya sukses, diterima PTN ataupun kuliah sesuai keinginan ataupun bekerja sesuai keinginan yang dapat tempat enak, ya kan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Untuk kelas 12 ekstrakurikuler itu tidak wajib ya. Jadi jangan terlalu memaksakan, terutama yang ekstra climbing biasanya sampai malam-malam, tolong dikurangi ya. Siapa aja? Obet, Noval, Pras, Rian ya. Reza. Siapa mana yang biasanya? Raffi. Ya, jadi itu pesan dari kami, tolong disikapi pembelajaran daring selama ini dengan sebaik mungkin, diikuti dengan baik. Biasanya operator ujian kelas 12 itu bukan saya. Kalau kelas 11 yang lalu saya masih bisa mantau kalian, saya masih bisa mengusahakan hal-hal yang terbaik untuk kalian. Kalau operator ujian kelas 12 bukan saya hanya bantu biasanya di kelas 12. Jadi tolong nantinya
Kalau jadwal ujian jam 7 ya jam 7 gitu ya. Mosok wis gede leren obrak-obrak ya kan. Ya, Pak. Saling tolong menolong dengan teman. Kalau misalkan ada temannya yang kesulitan atau PR atau tugas belum selesai, minta tolong dibantu. Yang penting jangan contekan waktu ulangan atau ujian kayak gitu. Kalau tugas dikerjakan di rumah kan masih lah ya masih boleh lah dibantu kayak gitu. Jadi supaya masuk bersama, lulus juga bersama gitu ya. Susah senang kita tanggung bersama, enak ya kan. Itu sepertinya besok juga mulai 7:30, tolong diikuti dengan baik. Kalau nanti sudah rapat guru, saya coba ke kepala sekolah lagi, Pak. Seperti Bapak yang dulu kita usulkan untuk paket kuota internet anak-anak, bagaimana supaya bisa secepatnya direalisasikan, supaya anak-anak dapat bantuan kuota internet kayak gitu. Ini jadi nanti di Kuiper itu ada materi yang bisa kalian unduh, misalkan saya ngirim kayak gitu ya di Kuiper, ada video pembelajaran yang bisa dilihat di situ oleh guru pengajar dari pihak Kuiper, ada pembahasan soal di situ juga. Beruntunglah tahun ini yang kelas 12 tidak ada AKM, karena katanya Bu Manis yang AKM nanti kelas 11 bukan kelas 12. Kalau kelas 12 nanti cukup ini ujian satuan pendidikan, kalau yang dulu istilahnya ujian sekolah. Jadi besok kalau yang punya laptop sebaiknya handphone digunakan untuk menggunakan Google Meet dengan pihak narasumber dari Kuiper, laptop kalian gunakan untuk mempraktekkan Kuiper itu tadi. Bagi yang tidak punya ya enggak apa-apa, pastikan memori internal atau eksternalnya masih cukup untuk menginstal aplikasi tambahan kayak gitu. Dan sinyal juga yang lumayan kayak gitu. Jadi pelajari dulu file yang sudah saya kirim tentang akun siswa Kuiper itu, tidak perlu dipraktekkan langsung, dibaca saja, oh nanti prosesnya seperti ini. Jadi paling tidak ada bocoran dari saya, nanti kalian lebih cepat memahaminya dari pihak Kuiper. Selamat pagi, terima kasih. Itu saja yang cukup yang bisa kami sampaikan. Salam sehat, semoga semuanya kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan belajar, nantinya diterima di PTN, di Poltekkes, Politeknik, ataupun TNI Polri atau kedinasan dan lain sebagainya, ataupun juga yang bekerja dapat tempat yang enak kayak itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.